A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di channel yang sederhana ini. Saya mencoba meneruskan membacakan buku bestseller 37 masalah populer yang disusun oleh beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LCMA. Semoga beliau diberikan kesehatan, iman Islam, dan dalam berdakwah. Tidak lupa pula kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang baik ini saya bisa membacakan buku dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang moga-moga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat nanti di Yaumil Bas. Di malam hari ini kita akan membacakan masalah yang kedua, yaitu bid'ah. Ini ada tulisannya, panjang banget hadisnya, ada 2 hadis, tapi karena saya membacanya tidak begitu lancar, saya langsung membacakan artinya saja. Ini hadis pertama dari Jabir bin Abdullah. Ia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah, kedua matanya memerah, suaranya keras, marahnya kuat, seakan-akan ia seorang pemberi peringatan pada pasukan perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dia yang telah menjadikan kamu hidup di waktu pagi dan petang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, Aku diutus hari kiamat seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekatkan 2 jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, Amma ba'du, adapun setelah itu, sesungguhnya sebaik-baik cerita adalah kitab Allah, Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang dibuat-buat. Di tiap-tiap perkara yang dibuat itu adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua, artinya saja, dari Al-Irbad bin Sariyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari memberikan nasihat kepada kami setelah salat subuh. Nasihat yang sangat menyentuh, membuat air mata menetes dan hati bergetar. Seorang laki-laki berkata, sesungguhnya ini nasihat orang yang akan pergi jauh. Apa yang engkau pesankan kepada kami, wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Aku wasiatkan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah, tetap mendengar dan patuh, meskipun kamu dipimpin seorang hamba sahaya berkulit hitam. Sesungguhnya orang yang hidup dari kamu akan melihat banyak pertikaian. Jauhilah perkara-perkara yang dibuat-buat. Sesungguhnya perkara yang dibuat-buat itu adalah sesat. Siapa yang mendapati itu dari kalian, maka hendaklah ia berpegang pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat hidayah. Gigitlah dengan gigi geraham. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah.
Menurut Imam As-Suyuti, suatu cara atau kebiasaan dalam agama Islam, cara yang dibuat-buat menandingi syariat Islam, tujuan melakukannya adalah sikap berlebihan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi lain, bid'ah adalah suatu cara kebiasaan dalam agama Islam, cara yang dibuat-buat menandingi syariat Islam. Tujuan melakukannya seperti tujuan melakukan cara dalam syariat Islam. Pendapat Imam Al-Is bin Abdissalam. Bid'ah adalah perkara yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Juga menurut Imam An-Nawawi, para ahli bahasa berkata, bid'ah adalah suatu perbuatan yang dilakukan tidak pernah ada contoh sebelumnya. Pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, segala sesuatu yang dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya disebut bid'ah, apakah itu terpuji ataupun tercela. Ini ada termaksud banyak. Ini dari definisi Imam Asy-Syatibi, Imam Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhami Al-Haramti, Granada, Spanyol, dengan nama Imam Asy-Syatibi, ahli usul fikih dari kalangan mazhab Maliki. Di antara kitab karya beliau adalah Al-Muwafaqat dan Al-Siham dalam bidang usul fikih, Al-Majalis, syarh kitab Al-Buyu dari Sahih Al-Bukhari, Al-Ifadat wa Al-Isadat dalam bidang sastra Arab, Usul An-Nahwi dalam bidang gramatikal bahasa Arab. Ini bacaan-bacaan kecil. Imam Asy-Syatibi Al-Istisham, juz halaman 21. Ini yang bid'ah adalah perkara yang tidak pernah dilakukan pada Rasulullah SAW. Ada kode 57, punya begitu. Ini ada pendapat Imam An-Nawawi di kitab Abu Muhammad Isuddin Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abi Al-Qasim bin Al-Hasan As-Sulami Ad-Damasqi, bergelar Sultan Al-Ulama, wafat tahun 660 Hijriah. Imam Isuddin, ini yang dalam ini pendapat Imam An-Nawawi, diambil dari Imam Isuddin bil Abdissalam Wawaid al-Ahkam fi Masail al-Anam, juz 2, Bayrut, Dara Al-Ma'arif. Dan ini ada Imam An-Nawawi Al-Minhaj syarh Sahih Muslim bil Al-Hajjaj, juz 5, Bayrut Adyar Al-Saurus Al-Arab, 1392 Hijriah, halaman 155. Itu bacaan-bacaan kecilnya, tembusannya. Semuanya sepakat bahwa bid'ah ada perkara yang dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya, tidak diucapkan atau dilakukan Rasulullah. Tidak diucapkan dan tidak dilakukan. Tidak diucapkan mungkin kalau tahlil subhanallah itu tetap diucapkan ya. La ilaha illallah itu tetap diucapkan. Ada subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi itu juga diucapkan. Maka dari ini ada terusannya, bid'ah tidak bisa dibagi. Benarkan seperti yang disebutkan para ulama di atas. Semua sepakat bahwa bid'ah adalah apa saja yang tidak
ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian maka mobil adalah bid'ah, maka kita mesti naik unta. Tentu orang yang tidak setuju akan mengatakan mobil itu bukan ibadah. Yang dimaksud bid'ah itu adalah masalah ibadah. Dengan memberikan jawaban itu, sebenarnya ia sedang membagi bid'ah kepada dua bid'ah, urusan dunia dan bid'ah urusan ibadah. Bid'ah urusan dunia boleh, bid'ah dalam urusan ibadah tidak boleh. Kalau bid'ah bisa dibagi menjadi dua, bid'ah urusan dunia dan bid'ah urusan ibadah. Mengapa bid'ah tidak bisa dibagi kepada bid'ah terpuji dan bid'ah tercela? Oleh sebab itu, para ulama membagi bid'ah kepada dua. Bahkan ada yang membaginya menjadi 5 berikut. Pendapat para ulama sebagainya berasal dari kalangan salaf 3 abad pertama Hijriah. Mungkin untuk pembacaan bid'ah untuk waktu ini saya cukupkan dulu. Besok saya akan membacakan pembagian bid'ah menurut Imam Syafi'i dari 150 Hijriah 204 Hijriah. Ini besok akan dibaca pada kesempatan waktu lain. Moga-moga dengan pengertian bid'ah kita dapat mengerti apa itu bid'ah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dukungannya ke channel ini, like, komen, dan subscribe-nya. Karena untuk mendapatkan subscribe, pokoknya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Syukur alhamdulillah, astagfirullahaladzim, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.